Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 5, yaitu jenazah. Yang pertama, di dalam bab jenazah ini ada dianjurkan dalam menghadapi orang sakaratul maut. Yang pertama, membaringkannya dengan mengarahkan bagian lambung kanannya ke arah kiblat. Yang kedua, talqin, yaitu mengingatkan dan mengajarkannya mengucap kalimat syahadat la ilaha illallah dengan cara membisikkan kalimat tersebut ke arah telinganya. Yang ketiga, membaca ayat-ayat Al-Quran. Untuk masyarakat Islam di Indonesia, membaca ayat-ayat Al-Quran di hadapan orang yang sedang sekarat sudah menjadi kebiasaan, dengan harapan bisa menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Ayat yang biasa dibaca tersebut adalah surat Yasin. Yang keempat, ada menutup atau memejamkan kedua matanya apabila telah diyakini kematiannya. Yang terakhir yaitu menutup sekujur tubuhnya. Hal ini dianjurkan agar tidak timbul pandangan yang tidak baik atau fitnah dari orang-orang yang datang menjenguk, sebab setelah ruh pergi jasadnya telah berubah dan dapat menimbulkan pemikiran yang negatif. Kemudian yang kedua ada memandikan jenazah. Yang pertama, hukum memandikan. Kebanyakan ahli fikih, termasuk di dalamnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwa hukum memandikan jenazah seseorang muslim adalah fardu kifayah. Tapi, jika seorang muslim meninggal karena kecelakaan yang mengakibatkan bagian-bagian tubuhnya terpisah-pisah, maka menurut ulama mazhab Syafi'i dan Maliki, wajib memandikan sebagian tubuh yang diperoleh itu, meskipun hanya sedikit. Sementara Ibnu Hanbal dan Imam Maliki mengatakan jika bagian yang ditemukan itu lebih banyak dari yang hilang, cukup memandikan yang ditemukan saja. Yang kedua, ada orang yang berhak memandikan. Para ahli fikih sepakat mengatakan bahwa yang akan memandikan mayat laki-laki adalah laki-laki dan yang memandikan mayat perempuan adalah perempuan. Perbedaan pendapat terjadi dalam menetapkan hukum seseorang suami memandikan mayat istrinya atau sebaliknya istri memandikan mayat suami. Ahli fikih dari kalangan Hanabilah berpendapat, suami tidak boleh memandikan mayat istrinya karena hubungan perkawinan antara keduanya telah berakhir seiring dengan kematian istrinya. Akan tetapi, jika tidak ada yang memandikan selain suami, maka dalam keadaan ini suaminya boleh dengan mentayamumkannya dan tidak boleh memandikannya. Tapi mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa bolehnya suami memandikan mayat istrinya. Demikian juga istri boleh memandikan mayat suaminya dengan syarat perkawinan mereka tidak terputus oleh talak sampai salah seorang di antara keduanya wafat. Yang ketiga, syarat-syarat orang yang memandikan. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, niat. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, cara memandikan. Yang pertama, tempat memandikan terletak pada ruangan tertutup untuk menghindari fitnah dari orang-orang yang memandangnya. Yang kedua, menyediakan air bersih, sabun, air kapur barus, dan wangi-wangian. Yang ketiga, menyediakan sarung tangan atau sejenisnya bagi yang memandikan, dan potongan serta gulungan kain kecil sebagai alat penggosok tubuh jenazah. Yang keempat, kain basahan dan handuk atau kain lain yang dapat digunakan untuk mengeringkan jasad jenazah setelah dimandikan. Yang ketiga, mengkafani jenazah. Yang pertama, hukum mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah, sebagaimana juga memandikannya, hukumnya adalah fardu kifayah. Yang kedua, ketentuan kapan dan cara mengkafani. Kain yang digunakan untuk mengkafankan jenazah minimal satu lapis yang dapat menutupi seluruh tubuhnya, baik terhadap jenazah laki-laki maupun perempuan. Sedangkan warna yang paling afdol adalah warna putih, karena Nabi SAW menyuruh umatnya untuk mengkafani dengan kain putih. Kain yang digunakan mengkafani mayat laki-laki maksimal itu 3 lapis tanpa baju dan sorban. Sedangkan kain yang digunakan untuk mengkafani mayat perempuan itu maksimal 5 lapis yang terdiri dari selendang, baju, kain sarung, dan 2 lapis untuk pembungkus seluruh tubuhnya. Yang ketiga yaitu cara mengkafani.
Yang pertama itu membentangkan kain kafan, kemudian menaburinya dengan wangi-wangian. Lembaran-lembaran yang paling bawah hendaknya dibuat lebih lebar dan luas. Nah, di bawah kain itu sebelumnya sudah dibentangkan tali pengikat sebanyak 5 helai, yaitu masing-masing pada arah kepala, dada, punggung, lutut, dan tumit. Setelah itu, secara perlahan-lahan mayat diletakkan di atas kain-kain tersebut dalam posisi membujur dan kalau mungkin menaburi tubuhnya lagi dengan wangi-wangian. Selanjutnya, menyelimutkan kain kafan yang dimulai dari kafan sebelah kanan dari atas, kemudian ujung lembaran kain sebelah kiri paling atas, dan selanjutnya disusul dengan lembaran kain berikutnya secara berurutan dan dengan cara yang sama. Yang terakhir itu, jika semua kain kafan telah membalut jasad jenazah, baru diikat dengan tali-tali yang disiapkan di bawahnya. Kemudian yang keempat itu ada mensolatkan jenazah. Yang pertama, hukum mensolatkan jenazah. Para ahli telah sepakat menetapkan bahwa hukum sholat jenazah itu adalah wajib atau fardu kifayah. Yang kedua ada syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama, pada sholat jenazah disyaratkan seperti yang diisyaratkan pada sholat wajib, yaitu keharusan menutup aurat, suci badan, tempat dan pakaian dari najis, suci dari hadas kecil dan besar, serta menghadap kiblat. Yang kedua, jenazah yang akan disolatkan itu sudah lebih dahulu dimandikan dan dikafani bagi yang wajib dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, meletakkan jenazah di sebelah kiblat yang mensolatkan. Yang ketiga di sini ada rukun sholat. Yang pertama niat, yang kedua berdiri selama sholat, yang ketiga takbir sebanyak 4 kali, membaca surat Al-Fatihah, yang kelima membaca sholawat atas Nabi setelah takbir kedua, yang keenam membaca doa bagi mayat pada takbir ketiga, yang terakhir salam setelah doa pada takbir keempat. Yang keempat ada sholat goib. Sholat goib ini, jika di antara saudara kita yang meninggal dunia di daerah lain, sedangkan kita tidak dapat menghadiri penyelenggaraan jenazahnya, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat gaib untuknya. Yang kelima ada sholat jenazah di masjid. Tradisi masyarakat Islam di Indonesia, terutama yang tinggal di perkotaan, umumnya lebih menyukai menyelenggarakan sholat jenazah di masjid. Kemudian dari masjid itu jenazah langsung diusung ke pemakaman. Sedang masyarakat Islam yang tinggal di pedesaan umumnya menyelenggarakan sholat jenazah di rumah sendiri, dan dari rumah itu jenazah langsung diusung ke pemakaman. Yang keenam, sholat terhadap sejumlah jenazah. Seringkali kita mendengar terjadinya musibah yang mengakibatkan sejumlah jiwa manusia menjadi korban. Untuk mensolatkan jenazah, mereka secara satu persatu terdapat kesulitan karena kita harus menghabiskan waktu yang cukup lama dan tenaga yang akan mensolatkannya pun tidak cukup. Maka salah satu alternatifnya dapat ditempuh yaitu mensolatkan dengan cara keseluruhan jenazah atau secara kolektif. Kemudian di sini yang terakhir ada menguburkan jenazah. Yang pertama, hukum menguburkan jenazah. Para ahli fikih telah sepakat bahwa memakamkan atau menguburkan mayat adalah fardu kifayah, sebagaimana halnya memandikan, mengkafani, dan mensolatkan. Yang kedua ada cara menguburkan. Menguburkan mayat dapat dilakukan dengan memasukkan mayat ke dalam kubur yang telah dipersiapkan. 1 atau 2 orang turun ke dalam kubur untuk menyambut dan mengatur posisi mayat di dalamnya. Kemudian pengantar yang berada di atas memasukkan mayat ke dalam kubur dengan memulai dari bagian kaki kemudian menyusul bagian kepala. Ketika meletakkan jenazah di liang kubur, posisinya diatur dengan memiringkan tubuhnya sehingga menghadap kiblat. Setelah itu, menutupinya dengan papan pelindung dan selanjutnya menimbuninya dengan tanah. Tanah penimbunnya dianjurkan memiliki ketinggian lebih kurang 20 cm dari kedataran tanah. Kemudian yang ketiga ada ziarah kubur. Menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ruh orang yang telah wafat itu tetap hidup. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.